Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami dari mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, di mana kami beranggotakan yang pertama ada Shalni sebagai pengisi suara 1, dan yang kedua ada Pina pengisi suara 2, dan yang ketiga ada Maharani sebagai pengisi suara 3, dan yang terakhir ada saya, Yuliana, sebagai editing video. Berikan penjelasan bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Pada teori behavioristik, seseorang dianggap sudah belajar apabila mampu menunjukkan perubahan tingkah laku atas stimulus dari lingkungan. Adapun contoh penerapannya, pertama, pendidik menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap. Pendidik lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Pendidik memberikan banyak drilling dan latihan, memberikan salam ketika masuk kelas agar ditiru para peserta didik. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat, dan terakhir, pendidik dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Pada teori sosial kognitif, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Adapun contoh penerapannya, pertama, pendidik bisa mendorong peserta didik untuk berdiskusi terhadap materi yang telah disampaikan, meminta peserta didik untuk memberikan ide atau pendapat mereka, minta peserta didik untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal ataupun laporan harian, bantu peserta didik menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis, tingkatkan pemahaman dan ingatan peserta didik melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. IAC lebih fokus pada konstruktivisme kognitif, di mana pengetahuan seseorang dibangun dengan mempertahankan dan mengubah informasi yang sudah ada sebelumnya berdasarkan struktur kognitif yang dimilikinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran apa saja yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme, di mana pembelajaran konstruktivisme ini sendiri memiliki arti yang artinya pembelajaran ini menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan melalui pengalaman dan pemahaman yang didapat oleh siswa tersebut. Pembelajaran konstruktivisme ini memiliki prinsip-prinsip penting. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, keaktifan siswa untuk menalar, yang artinya siswa tersebut dituntut untuk berpikir kritis. Yang ketiga, siswa aktif mengkonstruksi sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Yang keempat, menghadapi masalah yang relevan dengan siswa. Kemudian ada pula model-model pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama ada model pembelajaran discovery learning, yang artinya siswa dituntut untuk melakukan penelitian, penemuan, dan pembuktian. Kedua ada pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa dituntut untuk merencanakan atau membuat sesuatu untuk mencapai target dengan panduan oleh pertanyaan-pertanyaan menantang, hingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terpecahnya suatu masalah. Pembelajaran berdasarkan pengalaman itu sendiri, yang artinya siswa melakukan pembelajaran tanpa bantuan pihak lain, seperti kebutuhan belajar sendiri, merumuskan tujuan sendiri, mengidentifikasi sumber, memilih dan menjalankan strategi belajar sendiri, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Yang keempat, pembelajaran kontekstual, yang artinya siswa itu mengaitkan pengetahuan yang didapatkan dengan pengalaman yang sudah dimiliki. Yang keenam, pembelajaran bermain peran dan simulasi. Peserta didik bisa diajak untuk bermain peran dan menirukan adegan, gerak, model, pola, atau prosedur tertentu. Yang ketujuh, pembelajaran kooperatif, di mana siswa tersebut akan membentuk pembelajaran berdasarkan paham konstruktivisme dan membentuk kelompok kecil dan menyelesaikan tugas dengan bekerja sama. Yang ketujuh, pembelajaran kolaboratif, yang artinya belajar dalam tim dengan tugas yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. 3. Diskusikan dalam kelompok, buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. A. Tania 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. B. Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut
akan gagal yang tinggi. C. Sandra, 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dan yang D. Robert, 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya, serta Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Sebelum kita membuat rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang berdasarkan karakteristik yang berbeda, dan lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu itu motivasi dan strategi pembelajaran. Berikut pengertian motivasi dan strategi pembelajaran. Motivasi merupakan suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan strategi pembelajaran merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Umar Hamalik, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi, baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Di antaranya yaitu tingkat kesadaran siswa akan kebutuhan yang mendorong tingkah laku atau perbuatannya, dan kesadaran atas tujuan belajar yang hendak dicapai. Poin yang kedua, sikap guru terhadap kelas. Guru yang bersikap bijak dan selalu merangsang siswa untuk berbuat ke arah suatu tujuan yang jelas dan bermakna bagi kelas. 3. Pengaruh kelompok siswa. Bila pengaruh kelompok terlalu kuat, maka motivasinya lebih cenderung ke sifat ekstrinsik. 4. Suasana kelas juga berpengaruh terhadap muncul sifat tertentu pada motivasi belajar siswa. Salah satu upaya menumbuhkan motivasi intrinsik yang dilakukan guru adalah mendorong rasa ingin tahu, keinginan mencoba, dan sikap mandiri anak didik. Sedangkan bentuk motivasi ekstrinsik adalah dengan memberikan rangsangan berupa pemberian nilai tinggi atau hadiah bagi siswa berprestasi dan sebaliknya. Selanjutnya ada perencanaan. Perencanaan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa serta perbedaan karakteristik siswa, yaitu guru dapat menggunakan strategi pembelajaran learning by doing. Learning by doing ini merupakan belajar yang dilakukan secara langsung atau belajar dengan melakukan, sehingga materi ajar yang disampaikan guru akan lebih melekat dalam diri peserta didik. Bentuk pengajaran ini dalam konteks learning by doing, yaitu dapat menumbuhkan motivasi belajar anak, mengajak anak didik beraktivitas, mengajar dengan memperhatikan perbedaan individual, mengajar dengan umpan balik, mengajar dengan pengalihan, serta penyusunan pemahaman yang logis dan psikologis. Saya Yuliana, sebagai editing video, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ataupun penulisan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video selanjutnya.